Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Leptiani dari kelas 72 akan menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Fir'aun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran masukan Fir'aun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zolim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata ulul adalah berasal dari dua kata, yakni ulul dan azmi. Arti dari kata ulul atau uli adalah memiliki. Sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zolim yang bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta pasukan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari, Fir'aun mimpi ada api yang datang di Baitul Maqdis yang berasal dari negeri Mesir, kecuali rumah kaum Bani Israel. Merasa ada janggal dari mimpinya, akhirnya Fir'aun mengumpulkan pada peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Setelah Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka yaitu Fir'aun. Dengan sewenang-wenang Fir'aun berhasil menembak penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Hal ini Allah berfirman dalam salah satu surat yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dan kaumnya. Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu indikasi sewenang-wenang di muka bumi. Dan sebenarnya dia termasuk orang yang melebihi batas. Hadis Yunus ayat 83. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga berada di wilayah dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sebenarnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dan jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binaskanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Hingga akhirnya izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini, kemarahan Fir'aun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'aun hampir menyusuli mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sebenarnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk padaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.